keunggulan dari SMK Jatirogo adalah pembentukan namanya minat bakat bagi siswa-siswi SMK Jatirogo yang ini dikemas dalam bentuk ekstra. Yang meliputi ekstra tari ada, bola voli ada, ekstra English Club, ekstra pencaksilat juga ada, pencaksilat bela diri ya. Ada namanya ekstra lukis juga ada. Selamat siang pemirsa Jago TV. Pada kali ini Jago TV akan berbincang tentang masalah kesiswaan. Bagaimana cara pembinaan kesiswaan, apa saja yang dilakukan agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bakat dan minatnya difasilitasi dan seterusnya. Oleh karena itu, hari ini saya mengundang khusus Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Bapak Aunur Rafiq. Monggo Pak Unur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kenal. Ya. Pada kali ini Pak Unur kita akan membahas tentang manajemen kesiswaan. Apa saja yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dilakukan, bagaimana cara pengelolaan dan seterusnya. Monggo jenengan sampaikan dulu informasi-informasi terkait kesiswaan. Monggo. Terima kasih. Mohon izin Pak Suki untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan di bidang kesiswaan SMK Negeri Jatirogo. Alhamdulillah, kegiatan kesiswaan dalam rangka pembinaan siswa, kesiswaan punya program harian, yaitu kegiatan pendisiplinan dan penertiban, termasuk di bidang penertiban atribut sekolah, kedisiplinan waktu, dan lain-lain. Ini merupakan agenda harian yang tiap hari kita terapkan bersama pembina OSIS, Pak Basuki. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, sesuai dengan arah dan harapan kita semua. Karena kita yakin sesuatu hal kalau dilakukan tiap hari, dilakukan dengan terus menerus, maka akan menjadi budaya. Dan itulah cita-cita kita agar budaya itu bisa tercapai, terbetullah karakter budaya sehingga tiap hari kita lakukan kegiatan disiplin di ketertiban siswa, Pak Sugi. Begitu. Jadi kegiatan sehari-hari sudah dilakukan utamanya untuk membentuk budaya disiplin, budaya tertib dan seterusnya. Oh ya Pak Unur, berbicara dengan kesiswaan, siswa kita kan banyak sekali, ada 1.400. Ya. Di dalam pembinaan itu tentu tidak mungkin dilakukan Pak Unur sendiri. Ya. Mungkin bisa disampaikan siapa saja pembantunya Pak Unur, sehingga pembinaan kesiswaan itu bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Ya, terima kasih Pak Sugi. Untuk pembinaan siswa di lingkungan sekolah yang relatif besar seperti SMP Jatirogo tidak mungkin kita kerjakan secara mandiri. Tentunya melibatkan banyak elemen yang ada di struktur SMP Jatirogo, termasuk semua Bapak Ibu guru, semua wali kelas, Kakomli, serta staf usaha yang ada di lingkungan SMK Jatirogo. Tentunya diharapkan kita kerjasama untuk pembentukan karakter, karena kita yakin bahwa karakter itu bisa terbentuk dalam iklim yang kondusif, iklim yang selaras. Makanya kegiatan penertiban, disiplinan kita kerjakan bersama-sama dengan semua elemen yang ada di SMP Jatirogo, karena pada beliau-beliau juga lah sebagai bentuk pendidik di SMP Jatirogo ini. Itu dari intern Pak Basuki. Yang dari ekstern kita juga melibatkan banyak unsur dari instansi-instansi di sekitar SMP Jatirogo, termasuknya dalam ini adalah dari pihak Polsek. Kerjasama dengan Polsek, Koramil juga, juga dengan kepala desa setempat, Desa Mbader yang dimana SMK ini berdiri, serta lingkungan masyarakat yang ada di sekitar lembaga kita, Pak Basuki. Makasih. Jadi hubungan dengan pihak-pihak luar tetap kita jalin, walaupun di sekolah juga sudah ada pembinanya. Sekarang bicara dengan pembina OSIS, di SMK Negeri Jatirogo ada berapa pembina OSISnya? Ada 14 pembina OSIS, Basuki. Ada 14 pembina OSIS, alhamdulillah. Dan ini sebagai bentuk pelayanan kepada anak-anak.
Kemudian ini Pak Undur, untuk pembinaan kesiswaan itu kan biasanya difokuskan pada kegiatan ekstra walaupun masih ada kegiatan yang lain. Mungkin bisa diceritakan kegiatan ekstra yang ada di sekolah SMK Jatirogo itu apa saja dan pembinanya dari mana begitu? Ya, terima kasih Pak Suki. Termasuk keunggulan dari SMK Jatirogo adalah pembentukan namanya minat bakat bagi siswa-siswi SMK Jatirogo yang ini dikemas dalam bentuk ekstra. Yang meliputi ekstra tari ada, ekstra tari ada, ya. Bola voli ada, ekstra English Club, ekstra pencaksilat juga ada, pencaksilat bela diri ya. Ada namanya ekstra lukis juga ada, rohis, dan musik juga. Itu yang baris berbaris itu apa namanya? Itu namanya apa Mas Yoga namanya yang Pak Dul itu Paramaska. Alhamdulillah. Juga, ya. Jadi ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu sebagai bentuk wadah bagi bakat dan minatnya anak. Karena setiap anak mempunyai bakat dan minat masing-masing. Sehingga kita harus bisa mewadahi yang suka musik, kita kasih kesempatan untuk bergabung dengan klub musik, yang suka melukis diwadahi di bidang lukis, yang olahraga juga demikian. Ya, inilah fungsinya daripada pembinaan daripada kesiswaan dan alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik. Kemudian berikutnya Pak Unur terkait dengan pembiasaan, kalau tadi setiap pagi sudah ada pendisiplinan ketertiban. Ini biasanya setiap Jumat itu kan juga ada pembiasaan yang dilakukan di musola itu. Bisa disampaikan apa pembiasaan yang setiap hari Jumat itu? Iya, terima kasih Pak Suki. Untuk pembentukan karakter iman dan takwa setiap hari Jumat diadakan istighosah doa bersama di musola Anur, musolanya SMK Jatirogo. Itu adalah langkah untuk pembiasaan karakter untuk beriman dan bertakwa siswa-siswi SMK Jatirogo Basuki. Dan sampai saat ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah, berjalan dengan sesuai harapan kita semua. Mudah-mudahan harapannya adalah anak-anak kita menjadi jiwa-jiwa yang religius dan jiwa-jiwa yang taat, berdisiplin dan berkarakter tentunya. Ya, materinya apa itu yang hari Jumat itu? Hari Jumat materinya adalah tahlil bersama. Tahlil bersama. Kita mendoakan semua pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri SMK ini khususnya, semua Bapak Ibu dan semua siswa-siswi kita doakan agar senantiasa menjadi siswa-siswa yang soleh-solihah, yang mudah untuk menerima arahan-arahan dari Bapak Ibu gurunya. Alhamdulillah. Jadi inilah kebiasaan dari SMK Jatirogo di bidang ketakwaan, keimanan, yaitu memberikan pembelajaran setiap Jumat pagi, yaitu istighosah yang dikemas dalam bentuk doa bersama, tahlil, yasinan begitu Pak Nur. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus dipupuk dan dikembangkan sehingga semua anak, semua siswa mempunyai pengalaman belajar di bidang ketakwaan dan keimanan. Kemudian berikutnya terkait dengan organisasi, Pak Unur, bahwa siswa yang sekian banyak kan harus dibuatkan organisasi intrasekolah semacam OSIS begitu. Bagaimana manajemen OSISnya? Apakah sudah terlaksana reorganisasi dan seterusnya begitu? Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpilih pengurus OSIS baru Basuki. Oh sudah. Sudah tinggal pelantikan dan sebentar lagi kita mengadakan LDKS. Kalau tidak salah tanggal 27 ini. 27 akan dilakukan LDKS bagi pengurus yang baru. Pengurus yang baru. Ya. Proses untuk pemilihan ketua OSIS dan pengurusnya yang baru kemarin prinsipnya bagaimana? Kan kita juga harus mengajari anak-anak itu harus berdemokrasi dan seterusnya. Iya. Untuk pemilihan Pelkasis kita tujuannya adalah melatih agar siswa-siswi kita dilatih itu terbiasa hidup demokrasi. Yang sebagaimana demokrasi adalah tata cara hidup di negara Indonesia kita. Kita latih sejak dini, kita latih anak-anak untuk pendewasaan. Agar seandainya di masyarakat nanti ada perbedaan sudah terbiasa menyikapinya. Pelkasis kita kemas dalam model demokrasi ya Pak Suki. Masing-masing kelas ada perwakilan untuk sebagai peserta pemilih Pelkasis tersebut. Dan ini berjalan dengan baik dan anak-anak juga kelihatannya
pendewasaannya sudah berjalan dengan baik, bisa dilihat dari kemarin ketika pemilihan Pilkasis berjalan dengan damai dan dewasa sekali. Alhamdulillah. Pembelajaran berdemokrasi, pembelajaran berbeda pendapat itu harus kita berikan kepada anak-anak agar nanti setelah lulus dari sekolah ini menjadi masyarakat yang benar-benar sudah mampu mengimplementasikan jiwa-jiwa Pancasila. Bahwa setiap individu mempunyai perbedaan itu memang dan tidak bisa dibantah, tetapi perbedaan harus dikemas yang baik sehingga membuat suatu keputusan, membuat suatu kekuatan untuk menjalankan sebuah organisasi. Alhamdulillah anak-anak sudah diajari untuk berdemokrasi. Beda pilihan itu biasa, tetapi yang sudah kita tentukan pilihannya, yang sudah kita pilih bersama menjadi pemenang harus kita akui dan harus kita dukung bersama untuk keberhasilan. Demikian Pak Honor ya. Iya, Pak. Terima kasih untuk ini kegiatan-kegiatan di organisasi siswa yang nantinya akan ada LDKS. Rencananya akan dilakukan di mana? Materinya apa saja kira-kira? Untuk tempat LDKS dilaksanakan di halaman SMK kita sendiri. Oh, di sekolah saja. Karena sudah nyaman kelihatannya. Materinya termasuk latihan kepemimpinan, PBB, dan termasuk penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana. Ya, juga ada. Tentunya kita juga melibatkan dari instansi luar di luar sekolah. Narasumbernya juga dari luar. Dari luar. Dari mana saja itu? Dari TNI, dari Polri, dari juga. Kuwaran. Dari Kuwaran. Dan mungkin ya nanti dari Puskesmas juga. Puskesmas juga. Penanganan penanganan apa itu? Kecelakaan pertama pada P3K PMI ya. Ya, terima kasih. Ini bagus sekali. Jadi perencanaannya ke depan adalah latihan dasar kepemimpinan siswa. Kemudian terkait dengan masalah-masalah, tentu sekian banyak anak tidak semuanya terus nurut pada gurunya. Tidak mungkin sekiannya semua anak-anak juga harus bisa memahami perintah dari pembinanya. Mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira apa sih masalah yang ada di kesiswaan SMK Jatirogo itu? Iya, terima kasih. Namanya anak Pak Basuki, karakternya beda. Jadi anak-anak kita itu berasal dari lingkungan yang berbeda. Salah contoh iklim yang kelautan, yang rumahnya dekat laut. Beda dengan iklim yang rumahnya di hutan dan di gunung. Semua karakter ini berbeda karena iklim di lingkungan anak-anak itu berada sehari-hari membentuk karakter yang berbeda tentunya. Sehingga pola penanganan kita dalam menangani anak seperti itu juga harus berbeda. Kadang ada anak itu yang jiwanya lemah lembut, ya kita tangani dengan kelembutan-kelembutan. Ada anak itu yang mungkin agak karena lingkungan hidupnya keras, juga kita punya pola-pola sendiri untuk menangani anak yang seperti itu. Memang sering terjadi ada anak itu yang sulit memahami instruksi dari Bapak Ibu guru, dari pembina tentunya. Ya kita tetap melakukan pendekatan secara individual. Didekati. Kita panggil sendiri ya Basuki, kita ajak ngobrol-ngobrol nyantai, kita sentuh hatinya, sentuh perasaannya, diapresiasi bagi yang punya prestasi gitu. Begitu, dan kita tentunya tidak menyakiti perasaan mereka dengan ucapan-ucapan kita, dengan tindakan-tindakan kita. Kita tetap melakukan dengan prosedur-prosedur dan ketepatan kepada siapa kita berbicara. Dari pengenalannya harus baik. Nah, ini terkait dengan cara-cara pembinaan dan penanganan kesiswaannya. Masalahnya yang anak-anak sering lakukan, kan biasanya sekolah itu ya anak sering bolos, kemudian sering terlambat, ada yang lompat pagar. Nah, ini persentase di sekolah kita apakah ada yang semacam itu? Ada Pak Basuki, sebagian kecil anak itu ada, dan memang ya tidak banyak. Kadang anak yang melakukan ya itu saja. Kebanyakan itu saja. Memang sudah penyakit gawan bayi. Itu kita wajar lah dari ribuan anak-anak kita. Ada satu dua yang begitu ya. Ada, tapi tetap kita intent dalam pembinaan Pak Basuki. Tetap kita adakan pendisiplinan, kita adakan penyadaran yang senantiasa kita lakukan sehari-hari bersama pembina OSIS. Kita selalu memberikan
pendekatan-pendekatan pada anak ya. tersebut. Yang bermasalah selalu didampingi begitu ya. Terkait dengan hubungan dengan orang tua Pak Onur, karena kan kalau kita nangani anak sendiri di sekolah tapi nanti di rumah orang tua tidak begitu mendampingi atau memperhatikan terkait ini kan agak susah juga. Ya. Bagaimana menjalin hubungan dengan orang tua itu? Ya. Terima kasih. Jadi untuk kita sudah menyadari bahwa pendidikan itu tidak mungkinlah kita laksanakan di lembaga sekolah dalam kurun waktu hitungan jam. Tentunya kita juga sangat membutuhkan sekali respon dari keluarga anak-anak sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah satu, berkomunikasi bisa lewat grup kelas, bisa Pak Sugi. Ada salah grup satunya kelas. Grup wali kelas. Ya, wali kelas, wali murid. Kemudian kita juga bisa melibatkan dari BK Pak Sugi, yang dimana dari lembaga BK inilah nanti yang berkomunikasi dengan wali murid. Ada BK yang nangani. Misalkan ada anak yang problem bermasalah perlu penanganan orang tua, kita lewat BK. Nanti BK melakukan koordinasi sama orang tua wali, bisa dipanggil di sekolah dan lain-lain caranya. Yang penting ada komunikasi lancar tentang kondisi anak beliau di sekolah kita. Alhamdulillah. Jadi itu yang harus dilakukan, hubungan dengan orang tua itu harus selalu intens dilaksanakan agar ikut bareng-bareng di dalam pembinaan kesiswaan. Terima kasih Pak Onur. Dan yang terakhir mungkin bisa disampaikan informasi terkait prestasi-prestasi anak yang sudah diraih selama ini, apa saja kira-kira? Ya, alhamdulillah Pak Suki, untuk periode bulan ini alhamdulillah lembaga kita, siswa kita banyak berprestasi. Salah satunya ketika yang barusan ada PHBN, kita termasuk juara di bidang karakter joget seni gerak karnaval, juara 3 untuk lomba bola voli tingkat kecamatan umum. Anak kita yang putri dapat juara 1, juara pertama, yang putra juara kedua, tingkat umum itu ya. Kemudian di tingkat kabupaten lomba seni lukis kita dapat juga berjuara 3. Kemudian kita paskibraka juga Pak Basuki, ada anak yang lolos tingkat kecamatan, kemudian berlanjut tingkat kabupaten, kita juga menjuarai. Lomba desain busana juga. Terima kasih. Jadi banyak sekali yang sudah diperoleh penghargaan-penghargaan daripada anak-anak kita. Intinya bahwa untuk pembinaan kesiswaan kita tidak bisa melepaskan dari beberapa kegiatan yang sering kita lakukan. Salah satunya adalah kegiatan mendoakan siswa setiap hari Senin. Bapak Ibu guru, karyawan berkumpul bersama mendoakan. Kenapa? Bahwa kerja usaha Bapak Ibu guru sudah maksimal, tetapi kadang-kadang anak belum bisa menerima dengan baik. Oleh karena itu harus ada dekingan pusat, gitu ya. Dekingan pusatnya apa? Ya kita harus berdoa bersama. Siapa tahu dengan keikhlasan Bapak Ibu guru karyawan itu akan membuat anak-anak mudah dalam belajarnya. Yang pertama adalah mendoakan, yang kedua adalah mendekati seperti yang disampaikan Pak Onur tadi, bahwa antara anak dan pembina OSIS harus erat hubungannya, sehingga kalau ada masalah dia mau bercerita dan segera bisa diambil langkah-langkah yang tepat. Yang berikutnya adalah mengenali potensi, mengenali masalah siswanya. Pembina OSIS yang hebat, yang bisa mengenali masalah siswa dan bisa memberikan solusi yang terbaik. Yang berikutnya adalah mengapresiasi keberhasilan anak-anak. Anak yang sudah mampu menunjukkan kebolehannya, prestasinya harus diapresiasi agar semangat untuk berprestasinya lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir, pembinaan dilakukan dengan mendampingi siswa-siswa, tidak terkecuali, semuanya harus didampingi untuk memperoleh prestasi yang terbaik. Demikian Pak Onur, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Saya tutup dengan pantun seperti biasanya. Beli buncis, pergilah ke pasar Babat. Mantap. Kalau ke sana jangan lupa naik kereta cepat. Jika pembina OSIS semuanya hebat, maka prestasi siswa meningkat pesat. SMK Jago, TV Jago.